Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami sesuatu yang fundamental banget ya dalam komunikasi. Baik itu bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Kekuatan kata-kata. Sumber kita kali ini bab 10 dari buku Buyer Triggers karya Ricky Scott. Judulnya Pesan yang Menggerakkan Orang atau Messaging That Moves People. Menarik banget. Nah, misi kita sekarang adalah kita coba bongkar bareng-bareng ya psikologi di balik kata-kata yang beneran nempel dan menjual. Gimana sih caranya bikin pesan yang magnetis, yang bikin orang tertarik gitu, bukan malah ngerasa didorong-dorong. Ini bukan cuma soal jualan loh, tapi lebih ke koneksi sebetulnya. Luar biasa ya, gimana kata-kata tuh bisa mengubah segalanya. Oke, mari kita mulai kupas tuntas bab ini. Setuju sekali, antusiasme Anda pas banget. Bab ini memang menyentuh inti. Kekuatan pesan itu, seperti kata Scott dalam bukunya, bukan cuma soal milih kosakata yang keren aja. Intinya itu gimana pesan kita bisa memicu emosi yang tepat di audiens. Gimana cerita yang kita sampaikan tuh relevan buat mereka. Dan yang paling penting, gimana bantu mereka melihat diri mereka sendiri berubah jadi lebih baik lewat apa yang kita tawarkan. Fokus ya jadi beda kan? Orang itu nggak suka dijualin, tapi hampir semua orang mau kok digerakkan oleh sesuatu yang punya makna. Nah, bab 10 ini ngasih petunjuknya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Bab ini tuh mengawali dengan 3 konsep kunci yang saling nyambung. Framing, terus bahasa yang dipakai, sama penciptaan mental imagery. Gambaran mental gitu. Soal framing ini dijelasin sebagai cara kita ngebungkus atau nyajiin informasi. Ternyata gimana cara kita ngomong itu seringkali dampaknya lebih gede loh daripada apa yang kita omongin. Kayak lensa kacamata lah. Lensa yang kita pilih itu kan ngaruh ke cara kita ngelihat dunia. Nah, gitu juga cara pesan diterima. Persis. Dan framing ini efektif banget karena dia nggak cuma ngasih fakta, tapi langsung nyentuh emosi dan nilai-nilai yang penting buat audiens. Ini bukan manipulasi loh ya, tapi lebih ke penyajian yang paling pas, paling beresonansi sama apa yang mereka cari atau impikan. Otak kita kan lebih cepat nangkep cerita dan perasaan daripada data doang. Framing yang pas itu kuncinya. Buku ini ngasih contoh bagus banget soal framing. Coba dibandingin 2 ini. Pertama, turunkan berat badan 10 pon dalam 30 hari. Biasa aja ya. Kedua, rasakan tubuh lebih ringan, lebih berenergi, dan kembali pegang kendali atas kesehatan Anda, hanya dalam 30 hari. Nah, kerasakan bedanya. Yang kedua itu lebih kena. Kenapa? Soalnya dia ngebungkus hasilnya bukan cuma angka, tapi pakai manfaat emosional. Merasa ringan, energik, punya kontrol. Itu yang dicari orang. Jadi tips pentingnya, jangan cuma jelasin fitur, tapi bingkai pesannya seputar makna pencapaian itu buat si penerima. Fokus ke transformasi perasaan. Dan ini nyambung banget ke poin berikutnya di buku. Pentingnya pakai bahasa audiens. Nah, ini sering kejadian nih. Kita tanpa sadar pakai jargon industri, istilah teknis, atau gaya bahasa formal yang mungkin keren di kantor kita. Tapi buat orang luar malah jadi asing, dingin, atau bahkan bikin bingung. Bahasa itu bisa bikin jarak loh. Setuju banget. Jebakan itu. Buku ini ngasih contoh lagi. Misalnya, daripada bilang, tingkatkan efisiensi operasional. Coba deh, kosongkan lebih banyak waktu Anda buat fokus ke hal penting. Lebih manusiawi kan? Atau peta jalan konten strategis dibanding rencana jelas biar Anda nggak pernah lagi bingung mau posting apa. Atau ini, favorit saya, ganti optimalkan aliran pendapatan jadi hasilkan lebih banyak uang tanpa burnout. Pesannya jelas, ngomonglah kayak manusia ke manusia lain. Pakai kata-kata yang natural, akrab, relevan secara emosi, dan gampang dimengerti sama target audiens Anda. Bahasa mereka bukan bahasa kita. Mental imagery. Kata-kata yang kita pilih itu, luar biasa kemampuannya buat ngelukis gambar di kepala pendengar. Gambaran mental ini yang sering jadi pendorong buat orang bertindak. Psikologisnya menarik nih. Pas Anda deskripsiin skenario masa depan, misalnya sukses atau lega yang bakal dirasain audiens dengan detail yang hidup, otak mereka tuh mulai merasakan seolah itu nyata. Keterlibatan emosional ini bikin pesannya makin kuat dan gampang diingat. Contoh di buku ini bikin kebayang banget. Coba deh Anda bayangin ya. Bayangkan Anda bangun pagi, cek HP, kalender udah penuh sama jadwal klien baru padahal Anda belum sempat ngopi. Wah, langsung kerasa kan?
Gambaran itu bikin muncul keinginan kuat akan kemudahan, sukses, finansial yang tenang. Kayak bisa ngerasain leganya gitu. Jadi framing yang pas, bahasa yang akrab, sama mental imagery yang kuat ini, 3 serangkai lah ya. Jadi fondasi buat pesan yang beneran bisa menggerakkan orang. Bukan cuma ngasih info, tapi nyentuh hati sama imajinasi. Tepat sekali. 3 elemen ini kayak trio yang harmonis. Kerja bareng buat bangun jembatan emosional duluan sebelum logika audiens mikir macam-macam atau ragu. Framing itu nyiapin panggung emosinya, bahasa yang pas bikin terasa personal, terus mental imagery bikin terasa nyata dan diinginkan. Ini dasar yang kuat banget sebelum kita lanjut ke elemen lain. Oke, fondasi emosionalnya udah kebangun nih. Sekarang kita pindah ke pintu gerbang pesannya. Headline dan pengait atau hooks. Bab 10 ini benar-benar negasin betapa pentingnya headline. Anggap aja headline itu kayak etalase toko. Kalau kusam, nggak jelas, atau susah dipahami cepat, ya orang lewat aja. Nggak peduli sebagus apa isi di dalamnya. Nah, ini bagian yang bikin penasaran. Gimana sih caranya bikin headline yang nggak cuma informatif, tapi juga beneran narik perhatian di tengah banjir informasi kayak sekarang? Buku ini ngasih beberapa kunci strategis. Kunci pertama, yang paling dasar menurut Scott, itu kejelasan di atas keindahan. Kadang kita pengen bikin headline yang puitis atau cerdas gitu ya. Tapi seringnya headline yang efektif itu yang langsung ke intinya. Bisa dipahami dalam hitungan detik. Contohnya, headline gandakan prospek Anda dalam 30 hari tanpa iklan berbayar. Itu jelas banget. Beda sama yang ambigu kayak membuka potensi penguasaan prospek. Bingung kan? Jadi, kejelasan itu penting banget buat narik perhatian awal. Orang harus cepat tahu mereka bakal dapat apa. Benar jelas. Itu kunci. Kunci kedua, fokus pada hasil akhir outcomes. Headline yang bagus itu seringkali nggak ngomongin fiturnya, tapi ngomongin hasil akhir yang diinginkan pembaca, solusi masalah mereka. Contoh dari buku, ubah keahlian Anda menjadi penawaran premium yang laku keras dengan sendirinya. Nah, perhatiin deh, nggak dijelasin caranya, tapi langsung ngasih gambaran hasil akhir yang menarik banget. Keahlian jadi duit, laku keras pula. Ini langsung kena ke aspirasi targetnya. Dan kunci ketiga, ini juga strategis. Ciptakan rasa ingin tahu atau curiosity atau ketegangan, tension. Headline tipe ini bikin orang berhenti sejenak mikir, loh maksudnya apa nih? Atau, wah ini harus tahu jawabannya. Contohnya cukup provokatif ya, mengapa sebagian besar tips produktivitas populer justru bisa membunuh fokus Anda? Atau, rahasia 10 menit pertama, apa yang dilakukan freelancer sukses secara berbeda setiap pagi. Headline kayak gini manfaatin celah informasi atau nunjukin paradoks. Otak kita jadi penasaran, pengen cari tahu lebih lanjut. Menarik banget ya, psikologi di balik headline ini. Emangnya kenapa sih hooks kayak gini bisa efektif banget narik perhatian kita? Apa yang terjadi di otak kita gitu? Ini sebenarnya nyentuh pemicu dasar di otak kita. Headline yang jelas dan fokus hasil itu langsung kena filter relevansi pribadi, ini penting nggak buat gue, dan menjanjikan manfaat nyata. Sementara itu, headline yang bikin penasaran atau ada ketegangan, itu manfaatin dorongan alami otak buat ngisi kekosongan informasi. Ada teori namanya information gap theory, atau juga buat menyelesaikan ketidakpastian. Kita tuh kayak udah diprogram buat cari jawaban dan ngurangin ketidakpastian. Jadi headline yang efektif itu bukan cuma main kata, tapi pemicu strategis buat aktifin minat dan perhatian kita. Oke, jadi jelas ya. Headline itu bukan cuma judul biasa, tapi alat psikologis strategis buat buka percakapan. Nah, anggaplah kita udah berhasil nih narik perhatian mereka pakai headline kuat. Fondasi emosi udah ada, perhatian udah ketarik. Langkah berikutnya kan mengarahkan mereka buat bertindak. Ini masuk ke bagian penting lain, calls to action, CTA, tapi yang rasanya alami, bukan maksa. Nah, ini sering jadi titik sulit ya buat banyak orang. Buku ini juga ngakuin, ada rasa takut atau nggak enak gitu mau minta orang ngelakuin sesuatu. Khawatir kedengaran jualan banget atau maksa. Dan di sini, buku Buyer Triggers ngasih reframe yang bagus banget, pembingkaian ulang. Jadi, CTA itu nggak harus terasa maksa kalau kita posisikan sebagai layanan, sebagai undangan yang tulus. Coba pikir gini, kalau Anda beneran percaya tawaran Anda itu bagus dan bisa bantu audiens, ngasih ajakan bertindak yang jelas, itu justru bentuk bantuan. Anda lagi nuntun mereka ke langkah berikutnya yang bermanfaat buat mereka. Perspektifnya jadi beda kan? Dari minta jadi ngebimbing. Wah, saya suka banget cara pandang itu, mengubah beban jadi bantuan.
Nah, buku ini terus ngasih tips praktis biar CTA-nya terasa alami dan persuasif, bukan agresif. Pertama, pakai bahasa yang fokus tindakan sekaligus manfaat. Jangan cuma nyuruh, tapi jelasin juga kenapa itu penting atau apa untungnya buat mereka. Contoh gampang, bandingin tombol kirim formulir sama dapatkan panduan strategi gratis Anda sekarang. Jauh lebih menarik yang kedua kan? Karena nunjukin manfaat langsung. Tips kedua, ciptakan momentum psikologis. Pakai kata-kata yang bikin tindakannya terasa gampang, mendesak secara positif kalau perlu, dan resikonya kecil. Contohnya kayak, mari kita mulai. Ya, saya mau gabung sekarang, atau amankan tempat Anda sekarang, slot terbatas. Ya. Kata-kata ini punya energi dan bisa ngurangin ragu-ragu. Kesannya simpel dan untung. Dan tips ketiga, ini sering kelewat tapi penting banget. Kurangin gesekan, friction sebisa mungkin. Maksudnya, bikin prosesnya terasa sesimpel, seaman, dan selangsung mungkin. Detail kecil ini bisa bikin perbedaan gede loh. Buku ini nyaranin pakai penegas kayak, nggak perlu kartu kredit buat coba. Atau daftar cuma butuh kurang dari 2 menit. Atau dilindungi garansi uang kembali 30 hari. Ini semua kayak penenang buat otak kita. Ngurangin rasa takut rugi yang bisa ngehalangin orang bertindak. Secara psikologis ini masuk akal banget. CTA yang efektif itu nurunin perceived risk, persepsi risiko di kepala audiens. Kalau orang ngerasa aman, yakin tindakannya nggak ribet dan jelas untungnya, keputusan buat bilang ya jadi lebih gampang dan alami. Nah ini mungkin muncul pertanyaan ya, gimana caranya mastiin CTA kita beneran terasa kayak undangan yang ngebantu bukan malah jadi tekanan? Buku ini sebenarnya ngejawab itu dengan melihat proses komunikasi sebelum CTA. Kuncinya itu di fondasi kepercayaan dan nilai yang udah kita bangun dari awal. Kalau kita udah berhasil nge-frame pesan dengan baik, pakai bahasa yang dekat sama audiens, ngelukis mental imagery yang menarik, nyampein nilai yang jelas, nah CTA di akhir itu bakal terasa wajar, kayak langkah logis berikutnya, bukan permintaan yang tiba-tiba nongol. Pas audiens udah ngerasa nyambung, percaya, dan penasaran sama bantuan kita, mereka bakal lebih terbuka nerima undangan kita buat melangkah lebih jauh. Betul sekali. CTA yang bagus itu idealnya kayak puncak alami dari percakapan yang saling menghargai, bukan penutup yang kaku dari promosi satu arah. Jadi jembatan, bukan tembok. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari bab 10 ini, intinya apa ya? Pesan yang efektif, yang beneran bisa menggerakkan orang itu, ternyata bukan soal kedengaran paling pinter atau pakai teknik rumit, tapi lebih ke menciptakan koneksi antar manusia yang otentik. Anda ngerangkumnya dengan pas. Bab ini nunjukin elemen kunci buat bangun koneksi itu. Pertama, pakai framing yang nyentuh emosi dan nilai audiens. Kedua, ngomong pakai bahasa yang mereka pahami dan rasakan. Ketiga, bangkitkan imajinasi mereka pakai mental imagery yang kuat. Keempat, bikin headline yang narik perhatian secara strategis. Dan kelima, tutup dengan call to action yang terasa kayak bantuan, bukan paksaan. Intinya audiens kita, Anda semua yang dengerin, pada dasarnya kan nggak nyari promosi lagi. Kita semua nyari pesan yang ngomong ke kita, yang bikin kita ngerasa dilihat, dipahami, dan terinspirasi buat ngambil langkah positif. Pesan yang menggerakkan. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pesan efektif kayak di bab ini tuh intinya soal membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu kebangun kalau kita komunikasinya sejalan sama cara audiens kita mikir dan ngerasa. Ketika kata-kata kita berhasil micu emosi yang pas, bangkitin imajinasi yang relevan, dan nawarin solusi yang personal, dorongan untuk bertindak itu munculnya alami dari dalam. Itulah inti dari Messaging That Moves People yang dijelasin bagus banget sama Ricky Scott di bab 10 ini. Wah, pembahasan yang mencerahkan banget ya. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyimak eksplorasi kita tentang bab 10 dari Buyer Triggers ini. Semoga wawasan dari Ricky Scott ini bisa ngasih Anda kacamata baru ya, buat ngelihat betapa kuatnya kata-kata yang kita pilih tiap hari, baik di kerjaan maupun pribadi. Gimana kata-kata itu ngebentuk persepsi dan ngedorong tindakan. Sebagai penutup nih, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda renungkan. Coba pikirin satu pesan penting yang perlu Anda sampaikan minggu ini. Mungkin ke klien, tim, pasangan, atau bahkan ke diri sendiri. Nah, coba ambil waktu sebentar buat mikir. Gimana caranya ngubah framing atau bahasa yang biasa Anda pakai, biar pesan itu nggak cuma sampai aja, tapi benar-benar bisa dirasain maknanya sama penerima. Gimana bikinnya sedikit lebih menggerakkan hati mereka. Pergeseran kecil dalam kata itu seringkali dampaknya besar loh. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.